Itu sebenarnya project yang dari dulu sebenarnya impian dari semua orang. Ya. Saya join 2021 bulan Maret, bulan apa ya? Oktober lah ya. Oktober. Waktu itu saya bilang, ini kita nggak ada sales governance, nggak ada sales support, nggak ada. So siapakah sales supportnya saat ini? Yaitu sales manager sama MCP. So makanya akhirnya beberapa proses yang harusnya dikerjakan oleh satu tim yang memfilter aplikasi itu akhirnya dibagi-bagi unitnya. Ada unit operation, ada unit credit, ada juga unit sales. Karena yang kita tahu sales itu kan harusnya tugasnya cuma jualan ya. Jadi apapun yang memang hasil dari jualan mereka itu perlu ada orang yang merapikan. Nah ini yang memang terjadi di beberapa bank. Waktu aplikasi itu memang masih yang benar-benar masih liar lah ya aplikasi masuk. Nah tujuan sekarang ini adalah kita pengen membuat satu screener supaya aplikasi yang masuk itu prosesnya lebih streamline dan tidak menjadi stopper, tapi aplikasi yang diproses ke belakang itu lebih efektif dan efisien proses pengerjaannya. Ya, karena kalau kita lihat dari waterfall kan aplikasi itu kan masuk 1000, nanti ada screener lagi sampai di MCP itu di analis itu mungkin cuma 40% atau 50%-nya. Sisanya itu banyak yang tertolak di depannya. Nah, salah satu penolakan yang paling banyak itu adalah dari dokumen. Ya, dokumen itu ada yang sifatnya dokumen clear atau unclear. Ya, boleh ke backgroundnya dulu tadi. Di ini aja ya. Di ini dulu. Oke. Kenapa kita ada duduk di sini ya teman-teman? Bikin slide. Ini udah tadi. Oh ini dia. Cuma mau dilihat lagi nggak apa-apa. Oh gitu. Ini tadi udah di sharing session sama teman-teman ya. Ya ini kan jelas ya latar belakangnya udah clear. Intinya kita pengen Pak Hari bilang bahwa ini unit pionir yang sebenarnya kita mengimpact apa yang sudah dilakukan oleh beberapa bank, dan tugas teman-teman itu adalah sebagai garda depan, kayak first line screener, bukan first line defense, first line screener, supaya aplikasi yang masuk itu sudah benar-benar bersih. Ya, mungkin kita nggak expect 100% aplikasi itu clear banget gitu, tapi at least benar-benar saringannya itu jalan, ya, saringan di teman-teman itu jalan, ya. Kalau di saya itu saat ini MCP itu punya beberapa aktivitas, ya. Jadi aktivitasnya itu adalah dokumen checking. Nah, apa yang dilakukan di dokumen checking sama MCP? Ya, MCP ini melakukan dokumen checking adalah mengecek semua field-field yang ada di sini teman-teman. Ya, apakah itu KTP debitur calonnya, KTP calon debitur, terus KTP suami dan istri atau pasangan lah ya disebutnya. Kemudian yang kita cek adalah kartu keluarga, terus akta nikah dan NPWP pribadi. Ya. Jadi dokumen ini adalah dokumen mandatori yang dinamakan dokumen pribadi. Di AMOS itu ada kode rejectnya, dokumen pribadi. Jadi once aplikasi ini tidak memenuhi kriteria yang ada di sini, ya, terutama ini yang berkaitan dengan checklist ya yang kita sudah di-sharing, itu kita punya yang namanya rejection terkait dengan dokumen pribadi. Itu ya teman-teman ya. Di rejection kita terkait dokumen pribadi dan dokumen jaminan itu ada reject reason tersendiri yang memang biasa dilakukan oleh teman-teman MCP. Nah, tujuan kita itu adalah sebisa mungkin tidak akan ada lagi rejection terkait dokumen yang ada di MCP, supaya approval rate lebih tinggi gitu. Dan si sales itu juga akan lebih semangat kalau tahu dari awal dia sudah tahu ada beberapa dokumen ini yang kurang, ya, daripada dia entry hari ini ya masuk ke tempatnya MCP padahal sebenarnya ada poin-poin ini yang sebenarnya masih kurang. 3 hari kemudian baru ketahuan, karena kan di MCP ada skala prioritas pengerjaan. Nah, tujuan dari teman-teman di sebutnya apa ya Bu Yosi ini ya, doc check ya, pre-screen. Kita sebutkan dulu kan ya pre-screen lah ya. Teman-teman di pre-screen ini adalah untuk memfilter ini semua, ya. Dari 27 item itu apa aja sih yang dilihat? Contoh misalnya dari KTP, boleh screen ini mungkin udah paham ya teman-teman ya. Sorry, balik lagi dulu ke Amos. Nah, kalau teman-teman mau lihat screen ini namanya screen dokumen checking. Ini ada, kalau teman-teman lihat itu di inquiry, stepnya di inquiry ya, sudah dikasih tahu ya dari teman-teman ya. Oke, udah masuk ya ke dokumen checking. Sekarang kita lihat matanya MCP itu pada saat mengerjakan dokumen checking apa aja sih, gitu kan? Kita mulai dari slide yang pertama dulu.
Oke, formulir aplikasi yang kita tahu apa? Pasti ada tanda tangan dong harus. Itu dulu yang saya paling lihat. Karena jangan sampai ada aplikasi masuk, semuanya terisi, tanda tangannya blank. Dan itu namanya blank sign form. Mungkin kalau orang-orang lebih peka lah ya terhadap itu tidak diperbolehkan. Artinya apa? Once itu ada, berarti dia harus masuk ke item untuk dikembalikan ke sales. Ya, itu ya. Mau nambahin mas, selain ada dokumennya juga, kejelasan dokumen juga sangat penting sih di kita di MCP-nya. Ya. Percuma kalau misalkan diisi tapi ternyata pas kita lihat tuh nggak jelas gitu. Itu juga salah satu yang bakal kita mungkin kalau dulu dibalikinnya kalau kita sih nantinya bakal di-reject atau enggak. Ya, Gitu. itu clearness ya. Harus clear. Apalagi untuk nanti mungkin ada aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan dokumen lainnya dan kita depend on form aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan ada program khusus, form aplikasi benar-benar harus diisi dan harus juga jelas juga karena di situ informasi utama kita gitu. Itu Mas Epi. Ya, thank you Adil. Tapi ada yang mau ditambahin? Ada lah ya. Intinya itu yang memang message-nya adalah teman-teman sebisa mungkin menfilter ya terkait dengan kelengkapan yang ada di form ini ya, sampai yang jangan sampai lupa itu tanda tangan yang ada paling bawah, dan pastikan field tanda tangan ini benar-benar sesuai dengan dia punya KTP. Nah sekarang bagaimana teman-teman mendefine bahwa ini KTP-nya beda atau enggak? Cara membandingkannya kemarin gimana mereka tandem? Coba enggak? Kalau misalnya kamu melihat kemarin tandem sama Siva, membandingkan KTP pakai apa? Jadi buka itu KTP-nya Dibikin dua screen. Di dua Ya. screen. Jadi gini Bu lihat Yosi, sama kita sudah APK. sampai tahap dimana mengeksplor mereka punya cara teknisnya supaya kerjanya lebih cepat tanpa perlu manual ya. Kemarin sama Siva ya sudah tandemnya. Jadi mereka dibikin di dua sini screen. bisa diinin Pak yang lain kan misalkan belum. Oh iya, baru 3 orang ini ya kemarin. Makanya nanti 3 orang ini nanti akan ada sesi kedua sih Mbak. Tadi tugas dari Bu Yosi sama Mas Rifki. Jadi ada beberapa teknis. Kebetulan kalau di kami itu untuk melakukan pengecekan doccheck, memang kita saat ini punya 2 screen Mas Rifki sama Bu Yosi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk eyeballingnya biar lebih cepat. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang memang yang bisa pakai teknologi ya, dia bagi itu 2 screennya, sharing screen gitu ya. Side by side sih Iya. biasanya. Itu lebih ke arah nanti masalah kebiasaan. Cuman kalau dari sisi kita kan karena teman-teman nanti kebanyakan mainnya pakai soft copy ya. Ya hard copy kan pasti nggak mungkin teman-teman terima. Jadi setahu saya nanti journey-nya teman-teman itu aplikasi sama sales di input, tapi approval button release-nya dari teman-teman kan? Maksudnya teman-teman bilang go or no go, nggak gitu ya? Oh belum sampai situ. Manual ya? dulu, masih manual. Oke, Masih manual. sorry, gue makanya justru pengen tahu nanti journey-nya gimana supaya nanti mungkin bisa di matching sama kita punya daily basis kita. Gitu. Gue tambahin sedikit ya. Boleh? Oke, jadi teman-teman tadi ya yang Mas Adel tadi sempat sampaikan, intinya yang kalian harus cek itu adalah dokumen ada atau tidak. Satu. 2, dokumen jelas atau tidak. Nah, karena kebetulan kalian harus ngeliat di field doc check, artinya kalau kalian sendiri ngeliat buram, kan intinya kan gini, kalian harus ngecekin dong apa yang ada di form APK dengan yang di ada di dokumen ya. Jadi dan juga yang diinput di AMOS-nya. Jadi kalau kalian ngelihat KTP ini tulisannya apa gitu ya, buram kalian gak bisa baca, percayalah MCP juga nggak akan bisa baca. Artinya apa? Kalian harus balikin ke teman-teman sales. Tapi gini ya, dengan kondisi kalian juga jangan malas untuk ngelihat. Kadang-kadang nggak jelas dah gitu balikin ya, maksudnya jangan gitu. Spiritnya kita itu adalah support teman-teman sales gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri udah dengan segala tenaga nggak kelihatan, percayalah MCP juga nggak kelihatan gitu ya. Nah jadi pertama adalah ada atau tidak, kedua jelas atau tidak, yang ketiga kalian harus lihat nanti di di field doc check itu file judulnya sama nggak dengan isinya. Jangan sampai tulisannya KTP, nanti mungkin bisa dibuka screen Amos juga biar teman-teman ada bayangan ya. Ya, coba Jadi baris satu. betul. Jadi kalian akan perlu untuk melihat apakah itu misalkan filenya judulnya KTP. Kadang-kadang ya. Emang teman-teman teman-teman sales ini tuh memang ketelitiannya nggak seperti kalian lah. Jadi kadang-kadang tuh tahu gitu ya barangnya KTP tapi tiba-tiba kepalanya tulisnya filenya isi judulnya kakak gitu loh.
Jadi antara judul file dengan isi file nggak sesuai. Nah itu yang teman-teman perlu cek. Nah mungkin sebelum masuk go through ke yang tadi ini yang dijelaskan oleh Pak Riki, sebenarnya kalian yang tadi udah dijelasin sama Mas Rifki dan juga Mas Arman di depan, kalian harus tahu dulu ini tuh apa tuh reguler, primary atau employee, karena teman-teman itu dokumen akan berbeda tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arman ya, akan berbeda requirement-nya. Kalau kalian ya misalkan contohnya itu ada yang kosong-kosong, slip gaji pengusaha, perlu nggak dicantum nggak itu kalau pengusaha? Pengusaha itu adalah self employed, kosong nggak saya tanya? Kosong, berarti artinya tidak perlu ya. Slip gaji kalau itu pengusaha kalian tidak perlu. So kalian harus cek dulu penginputan di dalam AMOS. Pertama adalah ini reguler atau special program. Nanti mungkin Mas Adil bisa bantuin untuk cek mereka untuk ngeliatin di AMOS itu primary sama special program lihatnya di mana sih? Tolong nanti dilihatin. Terus kedua, kalian harus juga lihat ini primary atau secondary. Itu juga nanti harus dilihat di bagian mana AMOS-nya, nanti juga tolong dijelasin. Terus sama yang ketiga, ini employee, self employee atau profesional, karena beda-beda tuh. Employee ya, itu teman-teman di tabel ya. SE self employee, profesional. Lagi. Gitu. Jadi mungkin coba dilihatin dulu kira-kira untuk ngeliatin regular sama special programnya, lihat di field mana ya. Oke, thank you Bu Yosi nambahin. Kalau teman-teman kan nanti matriks AMOS-nya ini dia apa ya? Sama kayak sales support ya, kayak Dia inquiry dulu untuk sementara. inquiry ya. Inquiry dulu. Jadi nanti Subcam itu akan enhance sistem katanya around sebulanan. Nanti Bikin matriks baru. flow-nya masuk. Buat dog check itu loh. Dog check. Sebenarnya sih sama dog check bro. Cuma yang selama ini dog check tadi masuk ke MCP, jadinya kembali ke Iya, jadi pindah kamar kan? Pindah Ya, rumah. yes, Oh, yes. itu malah stage-nya udah ada sih bro. Oke. Ya, stage-nya saat ini kan memang saat ini yang melakukan MCP dan itu jadi stopper di kita kan. Iya betul. Nah, nanti itu di switch ke depan ya. Di-switch ke Oke. depan. Itu mah good idea ya. Jadi teman-teman MCP nanti tinggal langsung masuk ke stage D. Yes. Ya bersih jadinya di MCP. Bersih, tapi juga tetap masih kadang-kadang case by case mereka pasti akan lihat juga inquiry dokumen, tapi lebih ke arah inquiry ya, bukan melakukan pengecekan dari hasil pekerjaan teman-teman sales support ya, gitu ya. Nah, thank you Bu Yosi tadi atas inputnya ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mereka bisa mendefine ini aplikasi dari channel mana ya, regular, primary atau employee? Saya bisa kasih clue satu. Pada saat sales itu mensubmit aplikasi dan dia ready untuk submit ke NDA, itu mereka selalu memberikan yang namanya apa? Call report. Ya. Ada call report tahu kan ya? Itu biasanya ada di doc check yang paling bawah tuh ya, ada email boleh di share screen Dil. Boleh. Kan ini teman-teman udah tahu lah ya. Nah, ini saya pengen benar-benar yang langsung juknisnya. Bisa Mas. Ini semuanya ada yang udah, karena kan kalian ada yang udah on the job, ada yang mungkin Belum, masih di cabang, teori. tapi ini harusnya, kalaupun kalian masih di cabang, ini harusnya udah dijelasin sama AMM ataupun CLM-nya kalian. Pertanyaan saya, siapa yang belum pernah ngeliat tuh tabel yang hijau itu Sorry, tadi? yang tadi ini. Yang belum pernah lihat siapa? Gak apa-apa, biar saya juga bisa mengerti. Berarti artinya Mas Rifki harus ngejelasin benar-benar lebih tolong gitu. Siapa yang belum pernah ngeliat nih tabel? Kamu doang ya berarti ya? Kamu doang yang belum pernah lihat? Oh, di BB, belum pernah. Oh, berarti cuma satu orang yang belum. Ini kamusnya nih. Ini kamus, ini kayak kita mau pergi kemana-mana, kita bawa ini, taruh di samping. Iya. Jadi ini Ini harapan pegangan. betul, kalian kalau udah gape itu istilahnya kalian tidur juga udah tahu ini apa yang harus dicek. Ini pegang terus. Jadi kamus itu yang sudah disetujui oleh semua pihak ya. Jadi artinya All type aja. Oke. kalau satu aplikasi sudah melampirkan dokumen masing-masing per program ya, per kamar ini masing-masing ya, itu nanti nggak ada alasan MCP itu akan menolak kecuali ada informasi lainnya berdasarkan hasil analisa. Itu case by case lah ya. Tapi artinya di sini begitu sudah teman-teman pastikan komplit, dan itu teman-teman bisa kasih lampu hijau ke salesnya, yes we go, bisa di proceed ya. Kan begitu di proceed nanti statusnya masuk ke analis, data entry ya, full DE langsung ke. Sorry nanya. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah dia berubah nih dari misalnya special program jadi regular, Betul? apakah ngisi call report lagi? Tidak mas. Jadi core report itu sebenarnya dari awal. Jadi special program itu lebih ke arah dari sisi misalnya hasil analisa. Oke. Nah, ada juga kejadian gini mas, dari awal special programnya itu misalnya mereka memang salah pakai call report. Nah, itu biasanya
Kalau di dokumen checking itu dikonfirmasi lagi ke MCP atau itu masuk ke button reject ya. Jadi kita bilang, oh di call reportnya dia ngajuinnya special program, tapi di aplikasinya dia regular atau sebaliknya. Nah banyak banget kejadian gini ya, Adil ya, correct me if I'm wrong ya. Ini program kan ada dua biasanya kalau untuk primary, ada yang namanya easy approve sama FAP. Di dia punya dokumen checking itu dia pakai easy approve, padahal sebenarnya realnya dia ngajuinnya FAP. Nah hal-hal kayak gitu juga sering banyak tuh, call reportnya mungkin masih kurang tepat dari tempatnya sales. Nah ini diharapkan dari teman-teman, salah satu pengecekan dari teman-teman punya job desk itu juga sebaiknya juga dicek call reportnya gitu. Nah dari situ call report bisa memberitahukan tuh ini sebenarnya masuk ke segmen mana gitu ya. Itu dari sisi paper. Tapi kalau dari sisi Amos itu nanti teman-teman bisa masuk dari sisi inquiry lagi ya. Inquiry deal. Mungkin Mas Riki, saya nyambung ini Mas Riki ya. Ini dari mana sih kita tahu ini program apa? Kita bisa lihat dari data entry, nanti kemudian data fasilitasnya. Nah, di sini ada Ya, ini dan ini bisa difoto. Foto aja sekarang. Ini buat tunjukin. ini Karena teman-teman ini oke, di ide ya. Oh, oke. Ini Mas ya. Iya, data fasilitas. Sorry tadi screennya buat MCQ sih, jadi nggak tahu. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia program khusus apa enggak atau reguler? Kita lihat dari dulu sini. Dia pertama apa sih? Secondary. Ya kan? Ini awalnya nih dari teman-teman lihat di sini. Tujuan aplikasi. Ini bisa dicatat. Catet teman-teman Ya, catet. silakan. Mau foto juga nggak apa-apa, tapi saya Ya, belum iya foto juga boleh. Pokoknya intinya ini karena daily banget, Pak. Kalian nggak boleh sampai lupa. Jadi ini benar-benar kalau dibilang contekan tadi table, ini lebih contekan lagi. Jadi kedip itu pasti hafal oh di A04 gitu. Gue juga biasa hafal sekarang sih Mas Rifki tidur gitu, oh ini untuk cek di sini. Saking seringnya. Saking sering rejectnya, saking sering rejectnya karena nggak ada mereka kan. Nanti ada mereka kan nggak ada lagi. Bener nggak Bu Yus? Itu drop down apa input kali itu? Ini dia drop down, dia pilihan radio button. Jadi pada saat ada di stage-nya IDE mereka di mobile mortgage itu dia radio button bro. Bukan radio drop down lah. Checklist itu. Checklist. Tapi juga bisa sih. Nanti aku ajarin tips di mana kita masih sering mendapatkan defect dari sales. Tapi nggak sekarang ya, tunggu ya nanti jam 2 jam lagi lah gue jelasin. Ini kan masih di depan ya. Nah, Iya. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah lihat Amos bakal ini mungkin nanti tujuan juga aplikasi gitu. Nih, harus fasilitas. familiar sih sama ini karena agak lumayan banyak juga sih field-field yang harus diisinya. Pokoknya kuncinya klik ini, IDA, next one ke data fasilitas, rapat kiri gitu, ngafalnya gitu ya. Rapat kiri dilihat di sini udah. Ini adalah semua informasi terkait dengan tujuannya si sales mensubmit aplikasi tersebut. Oke? Ada yang mau ditanyain? Nambahin aja lagi. Iya, Mas Nanti silakan. teman-teman juga itu ya. Biasanya yang diisi teman-teman sales itu nggak sesuai dengan yang mereka maksud. Misalnya mereka tuh Ya. tujuannya itu untuk input program EA2A gitu kan. Tapi yang mereka input EA khusus. Nah, teman-teman cari tahu kesesuaian itu, buka call reportnya. Biasanya teman-teman sales nanti mencantumkan di call reportnya tuh. Tuh. Mereka akan submit aplikasinya program apa sih gitu. Oke. Nah itu harus sesuai. Nah, ini kan teman-teman yang bertiga belum tahu call report itu apa. Coba Dil. Boleh? Ini kan kita snapshot dulu Dil di sini satu. Ya. Nanti masuk ke Amos, cari satu call report supaya data pembandingnya mereka yang dimasukkan sama Mas Afi bisa dapat gambarannya, ya. Oke. Gitu ya. Jadi artinya ini nanti yang akan dibandingkan dengan hasil call report. Karena call report itu sebenarnya basic di mana sales itu sebenarnya memang bertujuannya untuk apply itu. Sometimes dia salah di sini gitu ya, Iya, Mas iya, Afi. betul. Coba kita ke call report. Tadi udah Langsung ada aja, yang Zek. call report. Belum ada ya? Belum pernah Belum yang ada. Apa itu call report? Oke. Itu. Gini, Ini enggak Iya. sorry. gini teman-teman juga dimintain tolong sih ke salesnya untuk mempermudah kita untuk apa namanya memilih dokumen, nama dokumennya juga sebenarnya call report tuh udah ada sih, namanya tuh from interview apa ya? Marketing, from interview marketing kalau nggak salah gitu. Nah, Coba dia masuk. ini kan dia nggak ini kan, dia masuk ke lain. Oh, gini. gitu. Aku bantu, maksudnya Mas Adil itu adalah kan nanti pada saat mereka mengkatalogkan dokumen checking, Betul. itu kalau bisa sudah ada namanya. Sudah ada Karena ini memang pernah dikomplain juga sih sama pemutus. Pada saat screennya ini Mas
Mas Rifki mungkin juga kalau lagi review aplikasi juga kadang-kadang pusing ya, KTP-nya ada di mana. Microsoft from interview Padahal sebenarnya marketing. ada, tiba-tiba ada di From bawah interview lain-lain. marketingnya Mas Abi ya? Iya, betul. Betul ya? Jadi intinya ini sebenarnya juga sekalian ngerapihin penamaan dari masing-masing dokumen checking yang tadi Bu Yosi bilang. Misalnya dia isi di sini NPWP, pastikan yang di download ini adalah NPWP. NPWP, gitu. Karena kadang-kadang suka ketelincut ya dokumen. Tapi kalau Anda cuci sih kalau melihat so far masih terbalik, kami tidak pernah menjadikan itu Kalau sebagai report satu. memang nggak ada, kita pasti masukinnya ke lain-lain sih. Ya, Ada. kalau Kalau report report dia ada. ada di form interview marketing Interview sebenarnya. marketing sebenarnya. Di bawah ya dulu coba Nggak ada, dia nggak menamakan Mas. Jadi nggak. Ada tuh Oh, kalau Ada report. tuh. Lupa report. Nggak maksudnya di penamaan Di penamaan ini nggak ada. Kan ini kan semua lain-lain. Kadang-kadang kan kita suka bingung lain-lain. Kita baca Kita bacanya harus ke kanannya. Lain apa ya? Wait, tunggu. Setahu gua memang di sebelah kiri itu nggak ada gambar sama call report Iya. karena gua selalu Iya. melihatnya di sebelah kanan gitu. Biasanya simpennya di line-line atau form Form interview. interview. Iya, maksudnya Adil. Di sini ada pilihan sebenarnya yang Ada mendekati. mendekati Tapi ini sih. sebenarnya cuma himbauan ya, bukan benar-benar diplak. Nggak harus ini sih, cuman Iya. Cuman kan gini, pada saat gue lagi nge-review aplikasi, begitu masuk ke approval gue, yang pertama gue lihat itu selalu call report. Gue Iya. pengen tahu ini apa sih? Betul. Oh ternyata begitu kita lihat, udah tuh frame-nya udah jelas dari awal, baru masuk ke memo MCQ-nya. Nah gitu. Oke, jadi teman-teman gini, intinya ini nggak jadi stopper ya, tapi Nggak. ingatkan teman-teman sales supaya dia terbiasa. Jadi kalian sampaikan, Mas, ini ada titipan dari MCP, boleh nggak yang lain-lain yang untuk call report masukinnya ke apa form interview ya? Form interview Form marketing. interview gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan dia tulisnya lain-lain, tolong teman-teman jangan itu jadikan sebagai betul, stopper. nggak apa-apa sih, cuman Ya. lebih ini aja. Sorry, itu kembali lagi ke tadi itu yang dokumen checking. Aduh. Yang ini kan berarti free text ya, mereka ketik ya, call report, Iya, PDI. yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanan, sebelah PDI kanan. ya, Ya, itu kan PDI berarti ada. Ini mereka namain sendiri. mana sendiri kan. Namain sendiri. Bisa jadi itu ada mereka juga typo juga bisa salah, Betul. atau penamaan juga bisa salah. Jadi benar-benar dilihat dokumennya benar sesuai apa enggak. Iya. Betul. Ya. Kalau call report ini kebetulan salah satu dokumen mandatori nih. Ya, gitu. Jadi teman-teman ini pasti kan ada banyak aplikasi yang diterima nih. Ini aplikasi mana, aplikasi jenis apa sih, aplikasi jenis apa gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Riki bilang, sebenarnya untuk menentukan itu, yang pertama kali teman-teman harus buka itu adalah call report-nya. Baru dari situ teman-teman tahu nih jenis aplikasinya itu aplikasi apa dan dokumen seperti apa gitu. Betul. Mungkin Jadi mindsetnya teman-teman Boleh tuh dibuka jangan. nggak contohnya biar tahu barangnya call report kayak gimana? Oke. Iya. Ya Dil, kita bikin journey dari awal dulu. Ya. Misalnya gue jadi doccheck ya, dari pre-screen mereka nih ya. Jadi begitu masuk, gue lihat begitu dokumen checking, gue lihat call reportnya dulu. Nah biasanya memang call report tipsnya ya dari saya ya. Ini pasti ada di kanan bawah nih. Jarang call report, jarang sekali ada di atas ya, Abi, Adil ya. Ya. Jarang sekali ada di sini. Biasanya di form 1 boleh minimize. Ceritain gitu. Nah, ini kan ada berapa item tuh dokumen yang di-upload sama sales kan. Nah, biasanya kalau untuk nomor 1 sampai 10 ke bawah, itu biasanya cenderung dokumen pribadi, KTP ya, gitu ya. Nah, call report itu sama informasi lain-lainnya, itu biasanya ada di setelah ini, nomor 15 lah gitu. Ya, ini kan tadi dari dokumen pribadi yang nomor 1 sampai 10, terus yang nomor 11 sampai 20 biasanya dokumen jaminan, ya. Nah, baru sisanya yang lain-lain ini, ya. Sebenarnya yang lain-lain ini memang karena sudah tidak ada pilihannya Mas Rifki, ya kan kayak pengecekan dukcapil sebenarnya ada, itu bisa dipilih. Berarti yang dicari call report dulu. Ya, itu tips sih, tips dari kita. Yang dicari call Begitu report tahu dulu. call report, teman-teman mappingnya lebih enak. Oh ini regular, ini secondary, ini regular primary, ini regular Karyawan, secondary, pengusaha, karyawan. join income Betul. gitu kan. Sebenarnya kalau aku boleh kasih tips, kalian bisa punya 6 tray berdasarkan ini, iya kan? 6 tray. Ya cuman itu tergantung fleksibilitas teman-teman sih. Karena kamu ngerjainnya gimana? Selama udah 4 bulan kan yang paling senior. Udah ketemu format yang ideal nggak ngerjain doc check? Iya. Apa itu? Nanti bisa di-sharing ya nanti ya. Udah kok yang sama kakak ini udah aku kasih tahu. Udah ya, tapi aku kan belum ya semua. Supaya kita juga bisa kasih sharing ya. Oke. Jadi berarti di sini teman-teman begitu melihat call report, teman-teman bandingkan dengan form yang tadi. Masuk ke stage yang tadi IDA. Ya. Nah, udah ada yang tahu belum tipsnya bagaimana membandingkan dengan kondisi dua screen? Itu perlu juga loh. Sosialisasi teknologi itu Adil.
Nah itu Split, tuh split, penting. Hah? Split. Nah, split screen mungkin Mas Arman yang Mas pertama. Arman beri masalah. Kalau teman-teman hanya dari satu screen, jadi pilihan dari kami cuma 2 opsinya. Di MCP itu semua pakai 2 screen, dan itu nggak mungkin kan? Asumsi teman-teman nanti pakai laptop semua. Tapi mau 2 screen. Kita 2 screen beneran Mas Dua Rifki? screen. Beda ya. Tapi screen 2 screen kan sih. 2 layar kan? Nggak boleh satu laptop Satu doang. laptop aja kita ini. Nah, makanya justru sekarang kan intinya gimana caranya mereka membandingkan beberapa dokumen, tapi dengan hanya satu laptop. Itu tipsnya harus kita kasih tahu. Supaya apa? Supaya mereka nggak nanti ngeprint dulu. Iya, benar. Kebayang dong yang tadi JAK 3 Tang City ya, siapa Mbak ya? Itu kan backbone aplikasi. Ada satu orang tiba-tiba mereka key in terus. Kalau misalnya mbaknya nggak cepet, itu kasihan di backlog di mereka. By the way ya, saya cuma pengen tahu kalau di MCP itu satu aplikasi nge-screening itu biasanya berapa menit sih? Nah, kalau Adil ya kita pakai kategori ini. Time consuming berdasarkan ini ya. Pengalaman. Pengalaman, Iya. ya. Contoh misalnya primary, employee, propsus. Adil kalau gue bilang nggak nyampe 5 menit. Iya. Ya karena banyak yang unclear ya Adil, enggak ya? Karena employee kali ya. Karena Karena employee, Iya. yang kedua khusus Iya. kan nggak perlu banyak Banyak dokumen. dokumen. Betul. Nah kemarin kita udah agree, Bu Yosi kan minta jangan sampai lebih dari setengah hari dong gitu kan, karena itu maunya mereka. Sebenarnya kalau MCP cuma ngerjain satu aplikasi itu nggak mungkin setengah hari, Bu Yosi. Ya, poinnya kan karena apa? MCP palu gada kan, dia ngerjain semuanya dari self support sampai analisa. Makanya ketemu mulu, kita minta finding sama Mas Rifki kan. Karena 5 aktivitas Mas Rifki. Ya kan banyak kali kontes. Iya, sama di kontes juga ya. Thank you Mas Rifki, akhirnya disuarakan ya. Makanya nih ada pre-screen nggak boleh kontes-kontes lagi. Ah, tuh ingat tuh. Nah, tujuannya tidak boleh di kontes dokumen, tapi kalau di kontes decision sih memang itu kan sudah beda dari teman-teman punya ini ya, exposure gitu. Iya. Kita balik lagi ke sini ya. Iya. Man, ini bisa ya Man ya? Ya Ji. Bisa, Jadi, Pak. enggak, screen-nya ini dibanding Lupa caranya gue cari dulu. Bagi 2. itu harus loh. Karena teman-teman Dua-duanya kan di minimize. Split screen ya. Duanya di minimize aja Dua-duanya dua-duanya. gitu. kalau yang kemarin di IK2 kan teman-teman memang 2 screen kan, enak kan bandingin ya. Nah, maksudnya itu biar cuman buat sense-nya teman-teman aja. Jadi begitu sering melakukan itu, lama-lama teman-teman akan terbiasa kan. Karena kalau yang namanya dokumen checking, itu yang namanya eyeballing, betul nggak? Iya. Membandingkan satu item dengan item lain. Kalau kalian main di satu screen doang, itu sangat-sangat nggak efektif. Saya pun juga kalau lagi bikin approval, itu kalau misalnya 2 screen, itu satu saya print screen dulu gitu. Tapi kan karena saya case by case, jadi nggak apa-apa masih text time. Atau ada yang Mungkin Pak Gilang bisa punya tips, Pak Gilang. Masih oke. Laptop dibagi 2, nanti di sini dia ngebandingin eyeballing. Karena asal muasal yang saya temukan ya teori ini Mas Rifki. Asal muasal kenapa kita kadang-kadang suka kelewatan comparison tanda tangan itu karena memang rata-rata itu kita akan sulit lah untuk membandingkan langsung kalau kita nggak pakai 2 screen. Iya, setuju. Iya. Setuju. Benar nggak? Abi? Iya. Makanya kemarin beberapa case habis kejadian yang access yang kemarin, akhirnya saya minta MCP print screen dulu semua rekening di satu screen ini Word. Saya minta ke mereka bandingin. Iya. Jadi mereka eyeballing manual di situ. Oh itu yang rekening. Iya rekening. Bukan slip gaji. Saya gaji. Slip gaji kan waktu itu kan ada isu yang slip gaji Oh. kita lewat namanya terus Iya. namanya typo gitu. Nah, ini nanti yang kalau bisa dari teman-teman self support gitu ya, hal-hal kayak gini sebisa mungkin jangan sampai kelewatan. Tapi bukan menganalisa detail ya, tapi lebih karena ada atau tidak ada, clear atau unclear. Snapshot. Nah, gitu kan. Kok ada agak hangat ya? Ya, Cuma itu Nggak nyala. kalau 26 dokumen kan text time ya, ngatur-ngatur gitu kan. Dari ini. Tutup lagi ya. Kecuali kayak monitornya ini bisa Nanti digangguin lagi sama dia. Oke, sorry ya. Next. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kan tadi saya udah proses ya. Nah, itu PR dari Mas Arman aja ya nanti. Iya. Tipsnya Iya. bagaimana Iya. gitu Coba ya. saya mau nanya, batch 1 tadi. Tips and tricksnya pada saat teman-teman misalnya ini benar-benar udah duduk di meja, udah di cabang ya, terus tiba-tiba teman-teman dapat orderan nih dari sales manager atau CLM. Mbak, tolong cek aplikasi saya. Terus teman-teman kan dapat medianya dari mana tuh nanti journey-nya, Bu Yosi? WA group atau dari email? Email ya, misalnya dapat dari email. Berarti kalian nggak boleh lengah tuh. Setiap saat harus refresh. Kalau perlu email teman-teman itu harus ada notifikasi begitu ada email masuk, keluar pop up. Karena kecepatan itu dibutuhkan oleh teman-teman. Apalagi yang main primary ya di JAK 3 Tangerang gitu ya.
Kalau Mbak kan di tempatnya Fendi, primernya memang nggak sebanyak dari teman-teman di JAK 3, tapi backbone-nya itu adalah JAK 3 Timur, Tangerang sama Serpong. Itu mereka benar-benar begitu mereka Sabtu Minggu ya pada saat weekend banking, kami lihat bahwa banyak sekali mereka melakukan keying. Saking semangatnya sampai kadang-kadang typo. Ya, right? Ya, tanggal lahir yang sering yang tadi saya bilang yang paling sering kelihatan itu tanggal lahir terbalik. Misalnya tanggal lahirnya 2 April tahun 2001, dia jadi 4 Februari 2021. Nah, itu tolong nanti diperhatikan tuh yang namanya data statik. Mungkin tadi udah dijelaskan sama teman-teman sebelum saya. Intinya data statik terkait dengan nama, ID number, tanggal lahir itu tidak boleh dan sangat tidak boleh salah. Harus sama dengan yang namanya aplikasi. Dokumen bisa kita susulkan yang lain lah ya, tapi yang namanya data statik untuk pencarian slip dan sebagainya itu tidak boleh salah. Saat ini akhir-akhir ini malah angkanya naik tuh. Ya, Adil ya. Berapa kali saya lihat, aduh ini sayang banget nih dokter di RSUD ini. Tapi KTP-nya salah. Gitu. Ya, mungkin KTP udah lihat ya. Afi ya berapa kali kan kita kadang-kadang suka menyayangkan gitu. Malah aplikasi yang jelek-jelek datanya mulus tuh sampai analis. Begitu sampai ke gua bagus-bagus. Tapi gua nggak pernah kasih tahu ke Bu Yosi, nanti takut salesnya dimarahin gitu. Ya. Mudah-mudahan hal ini tadi saya juga pernah sama Pak Hari. Kan katanya bulan depan jalan, yang penting kan jalan dulu ya Bu Yosi ya. Nanti kan jalan yang paling bahaya kan jalanin dulu ya, gitu ya. Tapi saya garanti untuk teman-teman yang 3 ini, saya sih nggak yakin harus sebulan kalian bisa chip in. Ya, benar nggak? Chip in itu artinya bisa langsung terjun. Ya, senang ada Mbak Maul yang akan jadi ini asisten. Mbak Maul ini juga pertama hidupnya susah loh pertama. Benar, sekali dia megang aplikasi berapa kali, ada 3 aplikasi dipanggil sama fraud. Ya, coba kamu jelasin apa aja yang waktu itu pengalaman yang paling berkesan. Yang waktu itu yang form APK apa sih penghasilannya nggak ada. Ya, sebetulnya udah ada, cuma mungkin akunnya itu pas masukin ke dokumen checking itu salah karena ada 2 file yang sama gitu namanya. Aku salah input, nggak taunya pas di MCP-nya itu penghasilannya nggak ada Bu. Nah penghasilannya nggak ada, setelah itu kan di reject ya, di reject dulu sama Mas Faisal. Habis itu saya masukin lagi form APK yang bener tapi tulisannya declare income gitu. Jadi tuh. Dan itu siapa yang ngisi? Apa? Yang ngisi income bener siapa sulapnya? Oke. Pengisian aplikasi tidak boleh dilakukan oleh orang yang sifatnya bukan nasabah, sebenarnya itu kaidahnya. Tapi kalaupun quote and quote ada bala bantuan yang untuk mengisi kekurangan-kekurangan ya mungkin common. Tapi tidak boleh yang namanya satu menandatangani dokumen itu yang benar-benar mandatory. Itu udah ancamannya udah nggak main-main. Kita sudah punya beberapa case ya di ya Bu Yosi correct me if I'm wrong ya masalah penandatangan mau salesnya kah atau mungkin siapapun itu sudah zero tolerance gitu, sudah pasti out dan tidak ada lagi yang namanya pengampunan ya. Nah terus yang kedua masalah itu tadi ada dokumen form aplikasi ini ya, sorry. Nah kita contoh ya, ini saya senang kalau presentasi pakai alat peraga teman-teman. Oke, nah biasanya di sini waktu itu Maul kirim ininya blank income, income di mana sini ya? Di yang sebelah sana. Kanan ke kiri Mas. Di sini blank, kan harusnya ada income kan?